Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kembali santriwan santriwati Nusantara di channel YouTube Hisnu TV. Channel YouTube ini adalah media dakwah dari organisasi Himpunan Santri Nusantara. Nah, kembali lagi seperti biasa kita di podcast Ngawasa, yaitu Ngawang Om Bareng Santri. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah kedatangan nih salah satu narasumber, yaitu santri di salah satu kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Nanti kita bisa berbincang-bincang santriwan-santriwati dengan beliau terkait tentang pengalaman di mana pengalaman beliau menjadi santri, pengalaman beliau mondok, pengalaman beliau juga ketika beliau berjuang sebagai menjadi santri. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi bagi generasi muda yang ada di Nusantara, khususnya di Kabupaten Bandung, supaya minat menjadi santri dan minat menjadi salah satu pondok di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bandung ini. Nah, langsung saja perkenalan dengan narasumber, yaitu Mang Heru ya, Mang Heru. Silakan nama. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai mukadimah. Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul muttaqin. Amma ba'du. Nama saya, nama lengkap. Nama lengkap Heru Burhanuddin. Alamat Kampung Cijagung, Desa Sukarame, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Kelahiran mungkin muka saya agak lebih tua sama Mang Agung ini dan mempunyai channel Hisnu ini. Umur saya itu kelahiran 02 April tahun 2000. 2000. Masih muda berarti. Masih muda. Meskipun mukanya tua itu, tapi gak apa-apa. Yang penting jos. Oh, bisa guyon ini, bisa. Ini kan ngawang bareng santri. Bebas. Untuk pengalaman sebenarnya itu santri, ada kalimat yang terdengar selalu dari guru saya itu, santri itu sinnya baru tahu satu, sin itu saliku ila akhirah. Santri itu selalu memikirkan perjalanan akhirat. Jadi ketika saya ditanya seorang santri itu agak malu karena belum menjiwai gitu. Bukan menjiwai, jadi malu lah mengaku gitu. Karena santri itu yang dibicarakan oleh kalimat tersebut jauh gitulah. Kalau bahasa Sundanya jauh kalau lebih akhiraten gitu kan. Jadi terlalu jauh gitu untuk menjadi santri kalau menurut pribadi gitu. Jadi itu ya santriwan santriwati biodata narasumber sekarang. Beliau adalah Heru Burhanuddin yang berada di Kampung Cijagung ya. Kampung Cijagung itu berada di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, sebelum mendalami tentang pengalaman mondok ini, Mang Heru, untuk pendidikan formal sekarang yang sudah ditempuh. Oh ya, sudah. Kalau SD barangkali ntar ada santriwan-santriwati dari Pacet juga yang nonton. Siap. Oh, berarti itu sama satu alma mater gitu sama santriwan-santriwati yang nonton gitu. Untuk SD TK dulu kan itu. Oh, enggak TK gitu. Karena waktu itu di kampung saya jauh gitu. Enggak zaman TK. Belum gitu. Belum. Untuk SD saya menempuh di SDN Sukarame, tepatnya sama di Kampung Cijagung. Terus SMP
di Kampung Cijagung juga namanya SMP Alami Muhlis. Yang SMA-nya di SMA Anur, tepatnya di Desa Maruyung. Untuk pendidikan formal selanjutnya saya doanya dari seluruh santri Nusantara yang mudah-mudahan nonton. Saya sedang menempuh di STAI Baitul Arqam semester 6. Sekarang semester 6. Semester 6. Jadi itu ya doanya juga supaya cepat lulus ya. Amin. Amin. Jadi selain dari mengaji dan menurut juga ya kenapa di awal ini saya tanyakan dulu pendidikan formal supaya ya tadi generasi muda santriwan santriwati Nusantara selain monok juga kita bisa menempuh pendidikan formal, dan itu bisa juga ya saling mengimbangi lah antara ilmu di pondok pesantren dan ilmu formal yang ada di sekolah-sekolah itu saling mengimbangi. Jadi pengalaman monok, Pengalaman pondok dari mana, di mana dulu, pernah di mana pernah keluar atau natap di sana. Kalau pengalaman mondok itu sebenarnya saya baru gitu. Saat masih usia sekitaran 13-14 tahun saya alhamdulillah mondok di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pacet, tepatnya di Pondok Pesantren Darmiam Maruyung. Terus saya agak nakal karena waktu itu alhamdulillah gitu ya, mama saya, ibu saya yang sangat cantik dan saya cintai karena satu-satunya selalu memberi jajan kepada saya gitu. Ke Arab ditinggalkan 4 tahun ya, saya mengenal pesantren waktu itu di Pondok Pesantren Darmiam cuma 8 bulan. 8 bulan. Saya 8 bulan itu hanya bisa ngeliwet masak sendiri ala santri itu ya. Dan bisa tidur lama ya karena selalu dihukum capek ya. Kemarinnya jadi saya tidur lama itu bukan karena hafalan. Kemarin sudah dihukum nih, nggak ngaji. Nah, hari esoknya dihukum lagi. Jadi malamnya tidur sampai subuh gitu. Bangun jam 8 pagi-pagi. Gitu. Terus sekarang di Pondok Pesantren Anur, doanya dari seluruh santri Nusantara ini, saya baru 4 tahun lah di Pondok Pesantren Anur di Pondok Pesantren Maruyung. Habis awal masuk SMA kelas 2 sampai saat ini di Pesantren Anur. Itu jenjang pendidikan agama saya. Jadi itu ya, baru beliau 2 kali monok berarti ya, kita lamanya itu di Pondok Pesantren Anur Kecamatan Cipara ya. Kecamatan Pacet. Hanya kemarin kegiatan terus Cipara ya. Padahal ada di Pangahuan kemarinnya. Itu benar. Humor seperti ini. Suasana berada di Kong, cuma kan biar yang belum monok juga bisa mengetahui dari pengalaman Heru bedanya suasana di Kopong dengan suasana di rumah itu bagaimana? Kalau untuk itu saya dibiasakan dari kecil karena tidak suka main keloyoran gitu, Mang. Saya selalu berada di rumah. Habis sekolah tidur sampai sore. Kalau sedang sadar, masih di rumah nih, kalau sadar ikut ngaji. Kalau nggak sadar ya nongkrong gitu. Nah, itu pengalaman di pondok pesantren yang saya alami ini nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu, mondok di pesantren. Karena di zaman ini gitu, di zaman fitnah ini, kata guru saya, satu-satunya lembaga berada di pondok pesantren. Itu kata guru saya gitu. Nah, untuk di pondok pesantren ini sangat bahagia gitu, nggak ada pemikiran, hanya itu kan pondok pesantren kan beda-beda. Kalau di Pacet,
Kalau suasana di Anur ini mendekat seperti di daerah kota-kota, di pinggir jalan raya gitu, di pinggir jalan raya. Tapi kita selalu komunikasi karena itu di Desa Maruyung itu ada 6 pesantren. Satu desa? Satu desa 6 pesantren. Salah satunya itu yang terkenal Pondok Pesantren Baitul Arqam. Oh iya. Pondok pesantren ada di Koma. Itu kan ada tali kekerabatan. Itu kan namanya satu keluarga. Namanya kan apalagi Baitul Arqam kan namanya sudah Ya itu sudah internasional, bisa disebut internasional. Sudah pada tahu ya. Sudah pada tahu. Kami santrinya juga sudah ribuan gitu. Itu lah main saya ke sana. siap. Ditunggu. Siap. Sama Roisa, sama saya. Bukan Roisa. Gitu dah. Itu mah. Iya. Di pondok pesantren itu letaknya di Desa Maruyung sama. Hanya beda RW gitu. Kalau nggak salah itu pondok pesantren Baitul Arqam RW 5 kalau nggak salah. Saya di RW-nya 1, di RW 1 di awal Desa Maruyung. Nah, kita selalu silaturahmi sama antar rois gitu, antar santri, skupnya Kecamatan Pacet. Nah, juga ada keunikan di pondok pesantren Kecamatan Pacet. Nah, itu kan ada, kalau nggak salah itu ada 75 pesantren, 100 kecamatan. Satu kecamatan. 75 pesantren. Yang diketahui yang diketahui sama saya dan saya selalu soan. Oh. Karena itu di Kecamatan Pacet ada keunikan tersendiri, ada wadah santri yang namanya Sarung. Oh iya. Santri Ngariung gitu, yang dirintis oleh para rois, salah satunya pondok pesantren Badrul Ulum, Sinabel, terus Al-Ikhlas, Anur, Bruniam, terus Istiqomah, Arqam, Baitur Rosa, dan ada 8 ya kalau waktu itu pas pembentukan. Saya lupa lagi karena itu 2016 silam lah. 2014 kalau nggak salah, 2014, 2016 saya lupa lagi. Iya. Nah gitu, itu ada keunikan tersendiri antara silaturahminya gitu. Jadi kita minta makan ke pesantren lainnya kita tidak malu karena sudah ada silaturahmi ya. Sudah ada silaturahmi itu. Jadi kayak sudah keluarga juga meskipun beda lembaga gitu kan. Bahkan dari keluarga bisa sharing ilmu gitu. Oh, iya. Ilmu ngeliwat kan. Makan lagi. Ini Bang Heru, nah selain tadi kan pengalaman pondok pesantren ya, suasana yang berbeda dengan rumah, terus rasa keluarganya yang besar, terus keilmuan juga tadi ya, masak dan sebagainya, lebih mandiri. Nah, hal unik apa nih yang pernah Bang Heru alami ketika ada di Kobong gitu? Ataupun ketika di pondok pesantren yang membekas sampai sekarang sih, apa kejadian apa nih? Untuk itu ada kejadian heroik lah yang saya tidak dialami, yang saya mengalami di lembaga-lembaga lain gitu. Kalau di pesantren itu ada istilah kata, kalau bisa disebut lah, ada kalimat barokah. Oh iya. Dari yang tadinya nggak bisa ngaji, kita taklid ke guru, kita turut ke guru, kita taklid ke guru, insya Allah dapat keberkahan. Tapi itu kan dirasakan hanya beberapa santri gitu, yang itu taklid kepada gurunya. Itu masalah, bukan masalah apa ya, keunikan heroik bisa di pesantren itu. Meskipun kita nakal, tapi guru selalu memperhatikan. Meskipun guru itu contoh ya punya contoh jeleknya gitu. Guru yang nanam sayur-sayuran nih, kita yang makan, kita yang ngambil. Guru yang di kolam ikan, kita yang ngambil. Oh iya. Tapi guru kan selalu tetap sabar. Bahkan kelakuan kita itu guru lebih hafal, lebih tahu itu guru. Terus pengalaman yang membekas, saya selalu tidak bisa lepas dari ingatan ketika saya keluar dari pesantren. Iya. Khususnya keluar dari pesantren, saya kan
kebenaran nih aktif di organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama, khususnya di Banser gitu Kak. Jadi ketika saya, kalau bahasa kerennya nugas gitu di Banser, saya izin kepada guru untuk melaksanakan tugas Banser. Ini kok suka terbayang anak-anak, ada sebagian kecil ya santri, sebagian kecil suka ada yang berantem gitu, berebutan tempat tidur, bahkan punten air liur gitu. Saya suka membekas itu. Terus kita waktu azan subuh yang paling membekas itu waktu azan subuh ketika tidur gitu. Hari ini saya ada 5 orang yang paling besar nih. Kita bangunin semua. Nah, udah bangunnya kecil, udah kecil, kita tidur. Nah, itu yang paling membekas. Jadi bukan ikut ke masjid. Udah bangun, kobong udah sepi semua, udah ke majelis semua, pas iqomah, pas koma, yang lain pergi masjid, ya kita cari tempat tidur di kobong yang paling aman. Emang itu beberapa anak sekolah juga sebelumnya ketika ditanya ya apa permasalahan ketika di kobong itu, ya itu bangun kucing. Yang saya alami juga pernah ketika dulu saya di pondoknya di kobong. Jadi ketika pagi-pagi itu subuh ini dibangunin kan sangat berat gitu ya. Jadi di dalam pikiran itu ketika beres ngaji, saya ke sekolah tidur lagi. Jadi kan yang lain itu berangkat ke sekolah, ngomong sepi sama seperti itu. Saya tidur lagi, dikunci di dalam. Kecuali komisi yang besar itu semuanya berangkat sekolah gitu kan. Bangun jam 11 langsung pakai seragam. Itu kenakalan yang ada di pondok pesantren tapi di kok. Iya, tapi contohnya. Iya, tidak semuanya seperti itu. Tapi itu bukan kelakuan. Adat istiadat itu tidak akan nemu di lembaga apapun, tidak akan nemu lah. Tapi kan sekarang banyak juga ya pondok pesantren yang modern, intinya yang lebih modern, yang di pondoknya ini yang mungkin ya saya juga tidak alami gitu. Kalau misalkan anak di pondok pesantren modern katanya gitu kan, kalau misalkan beda dengan salaf ya yang seperti tadi diceritakan, kita makan liwet sendiri yang tadi tanaman guru gitu. Kita ambil ikan guru kita. Nah mungkin ini yang berbeda cerita dengan pondok pesantren yang di modern juga ada yang kita fokus gitu. Fokus belajar, fokus dengan sistem yang sudah modern. Nah itu, jadi beda-beda juga ya santriwan santriwati yang tadi diceritakan oleh Bang Heru juga, tidak semuanya sama ya. Cuman ini cerita di pondok pesantren yang salaf ya, yang kebanyakan mungkin di Kecamatan Pacet ya, karena Kecamatan Pacet ini dijuluki Serambi Mekah Kabupaten Bandung. Karena zona hijaunya pondok pesantren terbesar di Kabupaten Bandung itu ya di Kecamatan Pacet ini solidnya ini. Nah itu ada juga pondok pesantren yang modern ya yang sekarang banyak, itu juga ya lebih ketat lah dari sistem. Jadi fokus makan juga sudah antri ya, tidak makan sendiri gitu. Tidur juga sudah ada kasur yang sudah mantap gitu. Mantap gitu kan. Nah, ini beda-beda mungkin ntar kita carilah santriwan santriwati yang di pondok pesantren modern. Nah, ini menurut Bang Heru apa nih pesannya? Kenapa kita harus mondok dan kenapa kita harus jadi santri? Kenapa kita harus mondok? Iya. Itu harus karena ya tadi yang tadi dibicarakan menurut saya ini zaman fitnah yang tempatnya yang tepat itu hanya di pondok pesantren yang ajarannya Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan syarat keduanya jelas. Terus kenapa harus jadi santri? Karena kalau orang sukses belum merasakan jadi santri itu belum sukses beneran. Karena perjuangan mau makan lah, makanan kita harus
ambil beas gitulah, nyolong makanan teman gitu. Maksudnya teman dia baru datang Iya, gonima, ada bahasa gonima gitu. Itu perjuangan bukan harus ya. Yang misalkan ada pengusaha orang sukses yang belum mondok, terkadang itu belagu, terkadang sombong. Tapi kan kalau pernah mengenyam pendidikan pesantren, minimal hafal lah, minimal ingat gitu. Wah, kita mempunyai sifat lucu, sombong. Yang paling parah, pelit, kikir itu banyak. Tapi ya itu terserah. Karena kalau misalkan kita kaya, misalkan dagang kecil-kecilan nih, terus kaya, nah kata guru saya, lebih baik cukup daripada lebih. Kalau lebih nanti takut ada barang riba. Kalau fakir kan, orang-orang sekarang nggak mau fakir semua. Gitu. Santri saja pun jarang yang mau fakir gitu kan. Apalagi yang tadi disebutkan pondok pesantren modern kan sudah enak. Sudah ada fasilitas modern. Adat istiadat pun bukan hilang, kurang. Tapi di Kecamatan Facet, alhamdulillahnya ada slogan anak Sunni, anak Muslim, anak Sunni, anak Syafi'i gitu. Saya Muslim, saya bangsa Sufi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sunniyin gitu. Anak Syafi'i, madhab Syafi'i kalau di bab fikih gitu. Meskipun adat istiadatnya modern, maaf gitulah, kebersamaannya kurang, tapi yang penting ajarannya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap. Itu ya santriwan-santriwati Nusantara, jadi itu khususnya ini pengalaman Mang Heru yang mondok di Kecamatan Facet. Jadi tadi sedikit ya tentang pengalaman Mang Heru juga tentang kesan ketika menjadi santri. Terus untuk jadi santri itu mau di modern ataupun di salaf, ya yang penting lembaga jelas ya. Terus keilmuannya jelas, terus sanad gurunya juga jelas ya. Dimanapun itu kita bisa. Nah, yang belum pondok pesantren, ayo kita harus jadi pondok dan santri. Karena saya juga sebentar sih jadi santri itu. Karena emang dari nakal gitu. Nah, sekarang saya ada podcast ini bersama Himpunan Santri Nusantara itu, insya Allah saya bersama pengurus itu menampung organisasi santri yang ada di Nusantara, yang tadi khususnya di Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kenapa seperti ini? Ini karena saya menyesal gitu kan, menyesal dulu ketika di pondok pesantren tidak sungguh-sungguh, dulu di pondok pesantren tidak benar gitu kan, dan tidak lama gitu kan. Saya SMP sih, SMP pondok pesantren itu udah pondok pesantrennya juga keluarga. jadi masih bebas itu yang kan diceritakan itu keluarga. Dan ketika SMA itu sibuk di organisasi, ketika lulus SMA tidak. Nah, adanya himpunan santri Nusantara ini khususnya di kita sharing dengan santri-santri ini supaya menjadi motivasi generasi muda yang belum mondok menjadi termotivasi. Kita mondok gitu kan. Ayo kita mondok. Nah, ini Mang Heru kesibukan sekarang selain di pondok pesantren, selain dari tadi kuliah, apa sih yang sekarang lagi dijalani oleh Mang Heru selain di pondok? Saya bukan selain di pondok ya, emang saya kalau di pondok gitu, berangkat dari pondok pulang ke pondok gitu, sudah jarang ke rumah. Terkadang ibu saya juga masih pulang gitu. Berarti ya sudah dibuang nih, buangan itu santri. Nah, kesibukan, alhamdulillah saya diberikan amanat oleh senior saya untuk menjadi rois. Ya, paling kesibukan saya tapi di pondok dulu ya. Kesibukan di pondok dulu itu
ngurus adik-adik saya, ngurus anak orang gitu, ngurus anak orang, bertanggung jawab. Santri-santriwan yang baru berarti. Santri-santriwan yang baru. Nah di luar pondok pesantren paling alhamdulillah juga gitu, saya bisa gabung di organisasi Nahdlatul Ulama itu. Ya bukan sibuk lah, itu mah ekstrakurikuler, ekstrakurikuler pondok pesantren ya. Karena semenjak saya pribadi menjadi rois lah, kalau bahasa kerennya komandan santri, tapi Syanur komandan santri Syanur Satu pondok pesantren. saya di antara pendidikan agama dan pendidikan formal seperti sekolah yang tadi, ditambah lagi pendidikan keorganisasian, agar nanti santri yang mudah-mudahan lah bisa bisa selain pinter ngaji juga pinter berorganisasi gitu. Yang usianya SMP SMA ya saya berikhtiar gitu memasukkan mereka ke IPMU, IPFM yang usianya sama-sama saya 21 tahun ke atas, dimasukkan Gerakan Pemuda Ansor atau di Bansa. Ya, itu paling kesibukan. Kalau misalkan bisnis, ada yang lagi dijalani ya? Sekarang baru merintis. Baru merintis itu jual beli ikan. Ikan, ya ikan lokal lah, bibit ikan itu. Meskipun induk ikannya itu dimakan kucing. Mungkin karma suka memakan ikan. Yaitu santriwan-santriwati Nusantara. Tadi kesibukan Mangeru selain di pondok pesantren, Mangeru beliau juga lagi aktifnya di organisasi ya. Terus bisa merintis juga usaha, mudah-mudahan usahanya itu bisa maju dan bisa barokah juga untuk Mangeru. Nah, ya terakhir mungkin ya, ataupun yang terakhir, target yang saya dicapai sekarang ini apa? Apakah target yang pertama, target tadi ya kuliah mungkin baru semester 6, mudah-mudahan berarti 2 semester lagi ya sudah. Target pendidikan, target mondok, apakah mondok tetap di Anur, apakah ada target mau kemana gitu, terus apakah target pribadi gitu cepat-cepat nikah. Kalau untuk jalan hidup ya, saya ke emak saya lah, ke ibu saya, Mak, saya harus gimana nih? Saya beranjak dewasa, diam di pesantren, dengarkan, kamu harus harus taklim kepada guru kamu. Apapun yang dibicarakan sama guru kamu itu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah pasrah, diam di pondok ya, diam di pondok. Terus target di pondok itu sekarang saya ingin membenahi diri saya dulu lah, membenahi. Belum ada target untuk menikah ataupun belum mau pindah ya. Belum ada. Jadi tetap menunggu instruksi dari Pak Kiai dari Pak Kiai, karena dari Pak Kiai tapi ini pembicaraan berdua saya sama Pak Kiai. Habis ngaji saya dipanggil, mohon Kiai, kamu sementara ini jangan dulu tergiur sama pekerjaan, jangan tergiur dulu sama cewek, santriwati gitu, manapun gitu karena saya mungkin pandangan Pak Kiai paling aktif maupun di organisasi santri yang tadi Sarum maupun di organisasi bisa saya bilang lah ekstrakurikuler pesantren di organisasi NU. Karena kan kita melihat di Makassar IBPN kan, wah pikiran saya mau nikah tuh, banyak mutiara gitu, santri lah, santriwati baru ketemu langsung inget gitu kata guru saya, jangan dulu ke cewek, jangan dulu tergiur sama usaha apapun itu. Saya bisa ngomong lah,
mohon, insya Allah saya akan gitu. Gitu. Tetap semanapun kita planning, tetap kita nunggu arahan dan tito dari Pak Kiai. Gitu. Ini itu ya santriwan santriwati Nusantara untuk podcast hari ini di Ngawangsa Ngawangkong bareng santri di episode 6. Ini episode 6 berarti udah 6 kali dan tayangnya ini setiap hari Jumat. Jadi bisa ditangkap juga, jangan lupa untuk santriwan santriwati dimanapun berada, bantu channel kami supaya channel ini tetap aktif, semangat, dan kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang lebih bersemangat lagi ya, dengan apresiasi pengalaman menurutnya, dengan kata-kata mutiara dari santri tentunya. Nah itu terima kasih Bang Heru atas waktunya dan atas pengalamannya dan atas ceritanya. Gak ada kata-kata mutiara untuk Isnu. Siap. Terakhir motivasi dan kata-kata mutiara untuk santriwan santriwati ya di Nusantara. Silakan. Yang pertama subrek dulu channel Isnu TV. Isnu TV, Himpunan Santri Nusantara. Yang kedua, jangan kalau misalkan ada santriwati temennya bingung cari jodoh, telepon saya gitu. Ada bila-bila di bawah ini. Jangan. Oh bisa guyon ya, bisa guyon. Terus Isnu ini alat bukan pemersatu bangsa, tapi bahasanya Isnu ini sebagai ajang silaturahmi antar santri. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya bisa senusantara. Amin amin amin. Isnu TV itu singkatan. Iya. Versi saya, kalau versi saya. Gimana kasih Bang Heru? Himpunan Santri Nusantara kan. Iya. Hiduplah, hiduplah, hiduplah negara ulama. Karena kalau kita hidup tidak mensyukuri terhadap ulama, berarti kita, kalau bahasanya sudah jeblok lah, kotor gitu. Kalau kita tidak hormat kepada ulama. Negara, karena kita berada di Indonesia, NKRI ini kita harus cinta terhadap tanah air ini. Kalau mungkin ada yang lebih cerdas ngajinya dari saya, cobalah manfaatkan, jangan tawadu karena santri itu puntenlah ada dari ulama Cianjur kalau salah apa siapa ya, ulah tawadu lah santri mah emang sama yang benar itu itu kata ulama dari Cianjur gitu. Saling berbagi ilmu lah santri. Kita membela negerinya, kita dari sisi keagamaan, dari Amalia, menjaga Amalia, tradisi ulama Nusantara dahulu lah kita jaga, kita pertahankan meskipun nyawa santri Nusantara. Jos ini sih ini bukan metal nih, apa itu iman ihsan Islam, iman Islam ihsan. Kalau dibalik lagi bisa Islam iman ihsan gitu. Jos. Jadi ini santri Nusantara apa tadi ya, saran mungkin dari narasumber sekarang juga. Jadi kita ini harus tetap ya cinta kepada tanah air dan tetap cinta kepada ulama, menghormati ulama. Karena kenapa kita harus santri ya, dimanapun kita ada, posisi apapun kita berada, jabatan apapun yang kita pegang, tetap kita santri. Kalau kita pernah menjadi manok, kalau kita pernah menjadi santri, dimanapun posisinya, ini kata guru saya juga ya, beliau berkata,
apapun kita jabatannya, seberapa tinggi kita jabatannya, dimanapun kita duduknya, dimanapun kita beradanya, tetap kita harus pegang, kita tetap santri. Karena tolabul ilmu itu terakhir. Ya. Tolabul ilmu itu berakhirnya kita mencari ilmu di alam kubur, Pak. Karena misalkan saya mondok nih di Anur, misalkan alhamdulillah nikah gitu kan, misalkan alhamdulillah nikah gitu menjadi pengusaha. Lepas dari kita menjadi alumni. Iya. Apalagi yang keren, muhibin pondok pesantren, Pak. Jadi tidak ada batasan santri, tolabul ilmi tidak ada batasannya ketika kita mati. Itu ya Santri Nusantara, tadi kata-kata dari narasumber sekarang. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi dan bisa bermanfaat untuk organisasi ini, Himpunan Santri Nusantara, ataupun bisa bermanfaat untuk seluruh Nusantara. Dan kalau misalkan santriwan santriwati pengen gabung dengan organisasi kami, silakan bisa menghubungi channel kami ataupun bisa nomor kontak kami. IG Facebook itu ada, tinggal cari aja Himpunan Santri Nusantara ataupun Santri Nusantara, ntar ada waktunya. Dan ditunggu juga kalau misalkan ada yang mau bercerita seperti narasumber sekarang, Ngomong Heru, itu bisa juga welcome kita. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Tidak bisa berlama-lama karena waktu kita. Terima kasih. Terima kasih narasumber sekarang. Itu jangan lupa sekali lagi subscribe agar media ini bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.